Banyak cara Nabi SAW mengajarkan kepada kita melakukan proses pembinaan kepada anak-anak. Salah satunya adalah pesan itu disampaikan sambil jalan-jalan. Artinya sambil melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Baik dalam artian melakukan perjalanan untuk tujuan tertentu atau jalan-jalan dalam artian memang melakukan rehlah atau perjalanan ke tempat tertentu. Dan itu kita bisa dapati dalam hadis yang terdapat di Sunan Tirmidzi, juga pada Musnad Imam Ahmad, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang beliau menuturkan, kuntu khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauman, pada suatu hari. Jadi artinya di belakang ini di kendaraan. Kemudian faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya gulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimatin, saya akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah SWT, maksudnya jagalah perintah-perintahnya, kerjakan, dan jagalah larangan-larangannya, tinggalkanlah. Ihfadillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah SWT, jagalah rambu-rambunya. Kalau perintahnya kerjakan, larangan ditinggalkan, maka engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan jika engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata, seandainya umat secara keseluruhan, umat manusia, lawijtama'at, seandainya mereka semua berkumpul, ala ayyanfa'uka bisyai'in, untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sebuah manfaat, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu lak, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Sebaliknya, walau ijtama'u, seandainya seluruh umat berkumpul, ala ayyadurruka bisyai'in, untuk membahayakan dengan sebuah bahaya, apapun bentuknya, maka yakinilah lam yadurruka, mereka tidak akan sanggup memberikan bahaya kepadamu, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu yang qad katabahullahu alaih, yang telah Allah tetapkan atas. Rufi'atil aqlam, telah diangkat pena, wajaffatis suhuf, dan telah kering. Yang ini maksudnya adalah telah kering lembaran-lembaran, maksudnya sudah menjadi ketetapan Allah SWT. Hadis yang begitu bernilai dan berharga, dan ini pelajarannya kalau kita sekarang pelajari bukan untuk anak-anak, kita pelajari untuk dewasa, dan kandungannya luar biasa, begitu dalam. Bagaimana menjaga Allah, tentu bukan maksudnya malah menjaga Allah, tapi bagaimana menjaga perintah-perintah Allah. Kalau ada perintah maka kerjakan, kalau ada larangan ditinggalkan. Kemudian tanamkan keyakinan bahwa semua yang ada di alam semesta ini hanya akan terjadi dengan izin Allah SWT, baik yang akan memberikan manfaat ataupun yang akan memberikan madarat. Jadi seandainya semua manusia akan membahayakan kita, seperti misalnya orang-orang musyrikin Quraisy berencana membunuh Nabi Muhammad SAW, yang menurut perhitungan manusiawi sangat gampang untuk menghabisi nyawa Nabi Muhammad SAW. Peluang untuk lolosnya kecil, karena mereka orang Mekah, mereka juga menggunakan senjata. Kalau cuma menghadapi satu orang, mereka juga orang-orang yang terlatih, dan sekian banyak hal yang dipersiapkan menurut perhitungan manusiawi. Tidak mudah untuk lolos. Tapi kalau Allah sudah menghendaki bahwa akan lolos,
akan selamat. Maka tidak ada yang bisa mengubah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang begitu dalam ini, tentu ulasan hadis ini kalau dikaji, bahkan ada beberapa ulama yang sampai menulis buku khusus membahas hadis ini. Kalau diulas tentu akan panjang, tetapi kita dapati hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW dalam dialognya dengan seorang anak, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang kita semua ketahui bagaimana pada saat itu usia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pada saat Nabi SAW menyampaikan hadis ini, dan bisa dihitung berapa usia Ibnu Abbas ketika Rasulullah SAW wafat. Bukan orang dewasa dalam artian umur, tetapi meskipun terhitung anak-anak atau masuk menginjak usia remaja, kematangan, kedewasaan itu ada pada diri sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, kita dapati dari hadis ini bagaimana mengajarkan nilai-nilai kepada putra-putri kita, pada anak-anak kita bisa dilakukan dengan proses jalan-jalan atau dilakukan selama masa perjalanan. Seperti yang dilakukan Nabi SAW kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.